Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari KKNDR Grup 3 Kelompok 96 UINSA akan memberikan tips cerdas hadapi COVID-19. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Oke, langsung saja simak video berikut ini. Jangan di-skip ya teman-teman. Keep watching. Halo teman-teman, peraturan sebenarnya yang harus kita taati ketika berbelanja di supermarket atau pusat perbelanjaan. Di mana disitulah pusat keramaian. Kita harus menjaga diri kita dari paparan virus corona. Peraturan yang pertama yaitu memakai protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Yang kedua, jika disediakan tempat cuci tangan, lebih baik kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk di pusat keramaian. Yang ketiga, cek suhu badan yang dilakukan oleh petugas setempat. Yang keempat, ketika kalian antri di kasir, jagalah jarak antara pengunjung supermarket minimal 1 meter atau garis yang telah ditentukan. Jangan lupa gunakan hand sanitizer setelah Anda berbelanja atau dalam tempat keramaian. Peraturan selanjutnya yang harus kita taati ketika kita makan di luar. Yang pertama, yaitu memakai protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Yang kedua, cek suhu yang dilakukan oleh petugas yang di tempat. Yang ketiga, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, saat kita memasuki rumah makan, jangan lupa jaga jarak antar pengunjung lainnya ketika Anda sedang antri. Yang keempat, duduklah di tempat yang telah diberi jarak antar pengunjung lainnya yang sudah disediakan. Yang kelima, yaitu biasakanlah kalian membawa alat makan sendiri seperti sendok dan garpu atau sedotan. Selanjutnya adalah mentaati peraturan, terutama pada tempat umum. Peraturan ini dibuat agar kalian bisa terhindar dari serangan virus COVID-19 sehingga tidak ada yang dirugikan. Aturan tersebut bisa jadi tertulis dan tidak tertulis, tapi meskipun tidak tertulis, kita harus melakukan dan peka dengan apa yang harusnya kita lakukan sebagai warga yang taat dengan aturan, terutama aturan pemerintah. Contoh aturannya adalah ketika kita akan makan di suatu tempat makan, harus cuci tangan terlebih dahulu, harus jaga jarak, dan juga ketika kita akan melaksanakan ke tempat ibadah, kita harus cuci tangan terlebih dahulu dan menjaga jarak aman. Selain itu, ketika kita berkendara, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan helm jika diperlukan. Kemudian jangan lupa selalu bawa hand sanitizer agar kita selalu merasa aman ketika berkendara. Hai Ria, dari mana kamu? Hai Zaini loh, aku disuruh ibuku beli makanan. Hah? Beli makanan? Beli apaan emangnya? Beli makanan, tadi ibuku nggak masak, jadi aku disuruh beli makanan. Yakin kamu beli makanan? Gak baik tahu ya kalau makan sembarangan, apalagi musim kayak gini. Tenang kok, ini higienis. Emang kamu tahu buatnya? Enggak. Gini deh ya. Sini, ayo duduk dulu dia. Sini, duduk dulu. Gini ya, di musim kayak gini, mending kamu itu masak sendiri. Lebih sehat, lebih hemat pula. Ya, mau gimana lagi?
Ya, meskipun kita di rumah aja, tapi kita tetap kudu jaga kesehatan kita. Misalnya, tidak makan sembarangan dan rajin olahraga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau jaga? Ya juga sih. Sekarang kamu mau kemana? Oh, ini aku mau pulang. Aku habis jogging. Lain kali yuk jogging bareng. Oke. Boleh lah, kita atur jadwal. Ya udah, aku balik duluan ya, Ria. Nggak sekalian mampir, bantu aku ngabisin makanan. Nggak dulu deh, makasih. Bye, Ria. Bye, Zah. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Yaitu menjaga kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang paling utama di masa virus seperti saat ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Moto ini merupakan semboyan untuk kita agar kita senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita. Menurut beberapa ahli, salah satu penangkal wabah COVID-19 yang paling efektif adalah dengan kita menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem imun tubuh kita adalah menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, serta jangan lupa menjaga kebersihan diri kita sendiri. Zah, kamu tahu gosip terbaru nggak? Apa sih lah, kok gosip mulu? Ini tuh lagi trending tahu. Apa? Dina sama Re? Kamu Freddy sama Reza? Bukan itu. Dengerin aku. Agak salah dong. Oh iya. Meskipun di rumah kan betul Iya. Iya. Ini loh. Kamu tahu nggak? Anak kamu sebelah kita yang kerja di pabrik Manyar, ternyata dia itu positif COVID, Zah. Siapa? Itu loh, siapa sih namanya? Burhan, anaknya Haji Somad. Hah? Burhan? Mantan bendahara kantor itu? Iya, mantan kamu juga. Anak kamu ada aja. Dapat gosip dari mana sih? Ini tuh bukan gosip tahu, ini serius. Katanya sama dua anak lagi yang ternyata dia itu reaktif, dan besok hasil rapid testnya keluar. Hati-hati kamu. Dasar anak. Kamu tahu nggak, kemarin sore aku itu nganter ibuku ke warungnya Pak Haji Somad untuk beli keperluan dapur. Dan kamu tahu nggak siapa yang datang ke warungnya? Enggak. Si Bulat anak. Orang dia baik-baik saja kok dibilang COVID. Tapi aku nggak bohong ini dia. Aku tuh dapat info dari anak sepupunya dia. Emang kamu dapat info itu sejak kapan? Kamu baru kemarin ketemu sama si Bulan dan dia baik-baik saja. Ini 2 hari yang lalu dan sudah tersebar di seluruh kelurahan. Makanya kalau kamu lihat gosip itu ikuti alurnya. Itu hoax nah. Kemarin si Bulan juga cerita ke aku, kasihan tahu dia. Nggak tahu apa tiba-tiba ditodong masalah kayak gitu. Nah, terus masa temanku ini bohong? Kan nggak mungkin. Terus kamu mau percaya sama siapa? Nggak tahu deh, Zah. Lu anak-anak. Sini aku bilangin. Kemarin itu ya, si siapa Burhan itu curhat aku. Oh, Curhat dia- aku lewat dia WA. ke kamu. Iyalah. Terus Dia tuh cerita kalau dia tuh bilang kalau dia tuh betul positif COVID. Terus didatangi sama pihak perangkat desa juga. Meskipun dia itu sehat saja gitu, nggak ada gejala. Iya. Dan keluarganya pun katanya bilang shock dengan ada gituin. Tapi keluarga mereka nggak berpusing sih, soalnya kan ini cuma kabar burung. Toh kalau yang pihak kelurahan sudah minta maaf ke keluarganya si Bulan. Cuma ya Bulan kasih pesan ke perangkat di sana. Kalau dapat info itu yang selektif gitu, jangan menerima informasi apapun seputar COVID gitu loh nah. Duh, malunya aku, Zah. Makanya kalau kamu dapat informasi itu jangan langsung disebarluasin. Iya. Aku salah kamu yang benar. Ih dasarnya anak belum kasih tahu juga. Saring dan selektif dalam menerima informasi. Stay
Setiap hari kita menerima sekian banyak informasi. Informasi itu bermacam-macam. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Ada yang faktual dan aktual. Ada juga kabar burung atau hoax. Semua itu diterima, diolah, dan menjadi mindset yang mempengaruhi kehidupan kita. Hoax bagaikan jamur di musim hujan. Tidak ada yang dapat membendung banjir hoax. Sosial media juga turut mendukung menjadi lahan subur untuk budidaya kabar bohong dan provokatif. Karena itu, kita perlu cerdas dan cermat dalam menerima informasi. Saat mendengar atau membaca berita, selektiflah dalam memilih informasi. Berikut ini adalah tips mudah untuk mencegah penyebaran hoax di media sosial, yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif. Perhatikan dengan cermat alamat situs. Cek kebenaran berita, dan yang terakhir, laporkan ke pihak berwajib jika konten yang dibaca adalah hoax. Corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kita semua berperan penting untuk mengatasi masalah ini. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, see and do, we are able. Semoga tips-tips ini dapat membantu Anda untuk mencegah penyebaran corona maupun dampaknya. Tetap waspada, keep healthy and stay at home. Mari bergotong royong memutus rantai penyebaran corona dan juga menjaga keutuhan bangsa dan negara kita, Indonesia.